Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Serayudal Stom Tram Majapahit atau SDS dari Banjarsari hingga Purbalingga sepanjang kurang lebih 6,5 km. Setelah jalur kereta api Maos hingga ke Banjarnegara beroperasi, pada tanggal 12 Mei tahun 1898, SDS mengajukan permohonan konsesi untuk membangun jalur kereta api dari Banjarsari sepanjang pabrik gula Kalimana sampai ke Purbalingga. Pemerintah Hindia Belanda mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan surat tertanggal 22 September tahun 1898 nomor 19. Setelah mendapat konsesi, ternyata SDS belum bisa membangun jalur kereta api Banjarsari Purbalingga. Hal ini disebabkan karena ada persyaratan yang agak memberatkan bagi SDS. Setelah pemerintah mencabut syarat-syarat yang memberatkan SDS, maka pada tahun 1899 SDS mulai membangun jalur kereta api Banjarsari Purbalingga. Jalur kereta api tersebut selesai dan mulai dibuka untuk lalu lintas umum pada tanggal 1 Juli tahun 1900. Bagaimanakah kondisi saat ini setelah jalur kereta api ini dinonaktifkan? Titik awal jalur kereta api ke Purbalingga berada di stasiun Banjarsari. Stasiun ini berada di wilayah Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Stasiun Banjarsari terletak di kilometer 41+309 dan memiliki ketinggian sekitar 28 di atas permukaan laut. Stasiun Banjarsari merupakan stasiun pulau memiliki 4 buah jalur kereta api, di mana 1 buah jalur kereta api berada di depan bangunan stasiun. Terdapat 1 buah spur baduk di antara jalur 1 dan jalur yang berada di depan bangunan stasiun. Selanjutnya saya berkeliling melihat-lihat bekas stasiun Banjarsari. Pada waktu tersebut saya ditemani oleh pensiunan PT Kereta Api Persero, yaitu Bapak Narsun. Beliau pensiun pada tahun 2003. Kondisi terkini dari bekas emplasemen atau bekas jalur-jalur kereta api kini sudah ditumbuhi oleh pepohonan dan ilalang yang cukup lebat. Jalur kereta api menuju ke Wonosobo dan Purbalingga pun kini di atasnya sudah berdiri beberapa pepohonan. Setelah mengeksplor bekas stasiun Banjarsari, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Wonosobo. Karena bekas jalur kereta api tidak bisa dilalui, maka saya pun memutar dan masuk ke Jalan Karang Tengah. Tidak ada wesel percabangan antara jalur menuju ke Wonosobo dan Purbalingga. Kedua jalur tersebut sudah terpisah sejak dari stasiun Banjarsari. Di daerah Banjarsari Kidul, akhirnya jalur kereta api menuju ke Wonosobo dan Purbalingga berpisah. Jalur menuju ke Wonosobo lurus ke arah timur, sedangkan jalur menuju Purbalingga berbelok ke arah kiri menuju ke utara. Jalur menuju ke Purbalingga berbelok cukup tajam dan kini sudah menjadi jalan desa. Bekas jalur kereta api terus berbelok ke arah kiri cukup tajam. Di area persawahan masih bisa dijumpai bekas patok SDS yang tulisannya sudah memudar. Selanjutnya bekas jalur SDS berada di wilayah Dusun 2, Desa Jompo Kidul, RT 1 RW 3. Pada akhirnya bekas jalur kereta api mulai mendekati jalan raya nasional, yaitu Jalan Letjen Suprapto di wilayah Dusun 2, Desa Jompo Kulon. Selanjutnya bekas jalur kereta api bersisian dengan Jalan Letjen Suprapto di sebelah kanan arah ke Purbalingga. Terdapat sebuah
bekas jembatan yang melintasi Kali Jompo. Bekas jembatan ini terbuat dari beton dan kini sudah terkena pelebaran jalan. Akhirnya saya tiba di bekas perhentian Jompo. Bentuk bangunan perhentian sudah tidak ada dan kini di atasnya sudah berdiri warung-warung. Setelah perhentian Jompo, selanjutnya bekas jalur kereta api bersisian dengan Jalan Maijen Sungkono. Terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang melintasi Kali Geting. Kurang lebih 75 meter dari jembatan Geting terdapat sebuah jembatan kereta api yang cukup panjang yang melintasi Kali Ponggawa. Panjang dari jembatan kereta api ini sekitar 25 meter, bertipe jembatan dinding pelat. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di wilayah Dusun 1, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalimanah. Bekas jalur kereta api bersisian dengan Jalan Raya Kalimanah Purbalingga atau Jalan Maijen Sungkono. Di atas bekas jalur kereta api kini sudah berdiri beberapa bangunan dan trotoar jalan raya. Terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang melintasi Kali Pejaten. Tipe dari bekas jembatan kereta api ini adalah jembatan dinding plat. Kini bekas jalur kereta api dan bekas jembatan sudah terkena pelebaran jalan. Bekas jalur kereta api tetap bersisian dengan Jalan Raya Maijen Sungkono. Akhirnya saya tiba di bekas halte Kalimanah. Bekas halte Kalimanah berada di wilayah Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Kini di area bekas halte Kalimanah sudah berdiri beberapa bangunan, diantaranya perkantoran, warung, dan rumah warga. Ketika jalur kereta api Banjarsari Purbalingga diresmikan pengoperasiannya pada tahun 1900, pabrik gula Kalimanah waktu itu sudah berhenti beroperasi, tepatnya tahun 1894. Umur dari pabrik gula Kalimanah tergantung sangat pendek, yaitu hanya beroperasi sekitar 3 tahun. Pabrik gula ini didirikan pada tahun 1891. Jalur kereta api SDS Banjarsari Purbalingga terhubung dengan pabrik gula Bojong sekitar tahun 1906. Kendati pabrik gula Kalimanah sudah berhenti beroperasi, pada waktu itu bekas bangunan pabrik dijadikan sebagai gudang penyimpan hasil produksi dari pabrik gula Bojong sebelum diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan Cilacap dengan diangkut menggunakan kereta api. Setelah perhentian Kalimanah, saya pun melanjutkan perjalanan menyusuri bekas jalur kereta api hingga ke Purbalingga. Bekas jalur kereta api tetap bersisian dengan Jalan Raya Maijen Sungkono. Kini bekas jalur kereta api sudah menjadi trotoar dan sebagian sudah terkena pelebaran jalan. Selanjutnya bekas jalur kereta api mulai memasuki kota Purbalingga. Bekas jalur kereta api bersisian dengan Jalan Raya Ahmad Yani. Akhirnya saya tiba di bekas lokasi stasiun Purbalingga. Bekas stasiun ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, berada di wilayah Kelurahan Kandang Gampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Kini area bekas stasiun Purbalingga dan emplasemen sudah menjadi jalan akses ke pabrik boyang Purbalingga. Saya tidak tahu berapa jumlah jalur kereta api yang berada di stasiun Purbalingga. Jika melihat foto lama, area bekas stasiun Purbalingga cukup luas, memiliki beberapa gudang, bahkan terdapat beberapa bangunan besar yang diduga dulunya untuk menyimpan hasil perkebunan tembakau.
Rukau. Di sisi selatan sebelum bekas stasiun Purbalingga, dulunya terdapat sebuah taman yang bernama Taman PJKA. Di area taman ini dulunya terdapat sebuah wesel perjabangan menuju ke stasiun Purbalingga. Kini bekas taman tersebut sudah menjadi ruko-ruko.